Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Baiklah pelajar SMK, pada video kali ini saya akan membahas mata pelajaran Sistem Komputer kelas 10 semester genap. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Baiklah pelajar SMK, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Komputer semester genap Teknik Komputer dan Jaringan. Pada video kali ini kita akan membahas materi pada kompetensi dasar mengevaluasi perangkat eksternal atau periferal. Indikator yang akan saya sampaikan adalah memilih perangkat-perangkat periferal tambahan dalam sistem minimal komputer. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran kali ini saya berharap setelah kalian menyimak dan memahami materi yang saya sampaikan pada video kali ini, kalian mampu menjelaskan media penyimpanan magnetic disk. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan magnetic disk itu seperti apa. Berikutnya nanti juga kita akan membahas mengenai RAID ya. Baiklah, kita masuk pembahasan mengenai media penyimpanan data eksternal. Nah, pasti kalian sekarang sudah sangat familiar dengan media penyimpanan dalam sebuah perangkat, baik HP maupun laptop, komputer ya, pasti memiliki media penyimpanan data. Nah, media penyimpanan data ini ada bermacam-macam. Untuk media penyimpanan data eksternal yang biasanya paling populer digunakan itu adalah hard disk eksternal. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hard disk eksternal ya. Jadi magnetic disk atau biasa kita sebut sebagai hard disk ya, hard disk drive atau disingkat HDD, hard drive, disk drive atau fixed disk, itu nama-nama yang lain dari magnetic disk. Kuncinya ya untuk menyimpan data. Merupakan salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada sebuah komputer ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi di awal, magnetic disk ya. Jadi magnetic disk ini menggunakan piringan ya. Piringan disk ini, piringannya ini ada banyak sekali versinya, biasanya dari aluminium, ada dari plastik ya, bentuknya lingkaran bulat seperti ini ya. Ini dilapisi oleh lapisan magnet ya, tujuannya nanti untuk menyimpan data ya. Biasanya magnetic disk ini berukuran kira-kira sekitar 15 sampai 20, diameternya 15 sampai 20 mm ya, seperti itu. Lanjut. Media penyimpanan magnetic disk itu terbagi menjadi beberapa komponen. Secara garis besar, komponen dasarnya itu dibedakan menjadi 4 ya. Kalau di sini saya perlihatkan ada yang pertama platter. Nah, platter ini sebenarnya kalau kalian pernah lihat mirip sekali dengan CD atau compact disc ya. Ada yang dari plastik, ada yang dari aluminium, dari logam ya. Intinya bentuknya itu piringan ya. Platter itu piringan, lingkaran dan dilapisi oleh lapisan magnet. Lalu yang di tengah sini ada spindle. Nah, ini spindle, bagian di tengah ini merupakan spindle. Ini merupakan komponen atau bagian yang berfungsi untuk memutar platter. Jadi tadi platter ini melingkar, letaknya melingkari spindle. Nah, spindle ini yang bekerja memutar platter. Kemudian di sini ada juga read and write head ya, atau kepala. Fungsi dari read and write head ini digunakan untuk membaca dan juga menulis data di platter ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada banyak tumpukan platter ya, tumpukan piringan, lingkaran piringan. Nah, tiap-tiap lingkaran ini diapit oleh sebuah read and write head
Jadi di bagian atas ini ada read atau write head, di bawahnya juga seperti itu, di bawahnya juga seperti itu. Jadi tiap piringan itu diapit oleh dua read and write. Lalu di sisi sebelahnya, di sisi sebelah read and write head ini ada aktuator arm. Ini yang berfungsi sebagai penggerak memindahkan harus kemana letak head itu berada, ya, bisa mengarah masuk juga bisa mengarah keluar. Nah, yang mengarahkan head itu adalah aktuator arm atau lengan dari head tadi. Itu fungsinya dari tiap-tiap komponen. Lalu cara kerjanya sendiri seperti apa? Nah, plater ini merupakan material magnetik, ya, yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Tiap-tiap area itu dapat diberikan gaya magnet, ya. Ketika diberikan gaya magnet, maka dia akan menyimpan, yang di sini diartikan sebagai biner 1, atau tidak diberikan gaya magnet. Nah, ketika tidak diberikan gaya magnet, dia menyimpan data berupa nilai biner 0. Ya, jadi kalau saya simpulkan, ketika diberi gaya magnet, dia melambangkan biner 1. Ketika tidak diberi, berarti dia melambangkan nilai biner 0. Seperti yang kita ketahui bersama, sudah kita pelajari dulu di semester 1 materi sistem komputer dan jaringan, bahwa sistem bilangan yang digunakan dalam sebuah komputer itu merupakan sistem bilangan biner, ya. Artinya bernilai 1 atau 0. Nah, dengan menyatukan nilai 1 dan 0 bilangan biner ini, ya, maka akan menghasilkan sebuah informasi, ya. Jadi kasarannya ketika piring berputar, nah, saya untuk memudahkan saya beri penjelasan seperti ini. Ini tadi yang lengan, lalu di sini ada kepalanya, ini spindle untuk memutar, lalu ini platernya. Nah, coba kalian perhatikan, di tiap-tiap head ini ada bagian hitam, ini diapit, mengapit plater. Jadi ketika kita menyimpan data, ingin menyimpan data, maka head ini akan memberikan medan magnet kepada plater, yang berarti di situ akan ada nilai biner 1. Ketika tidak diberikan medan magnet, maka head akan menarik, ya. Jadi menarik diri untuk tidak memberikan medan magnet, itu bernilai 0. Nah, kombinasi 1, 0, 1, 0 bilangan biner inilah yang disebut sebagai informasi yang tersimpan dalam plater. Nah, bagian platernya sendiri terbagi menjadi beberapa sektor seperti ini. Ini yang tadi sudah saya singgung, bahwa satu plater itu dapat menyimpan miliaran informasi. Nah, informasinya itu disimpan di dalam bagian-bagian ini, sektor. Nah, tiap-tiap sektor dipisahkan oleh garis putus-putus. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak bercampur, ya, agar mudah pelacakannya juga nanti. Nah, ini, ya, plater ini ketika bekerja dia akan berputar dengan sangat cepat, ya, berputar dengan sangat cepat. Lalu itu tadi penjelasan mengenai magnetic disk. Lalu kita akan membahas berikutnya adalah teknologi RAID. Teknologi RAID ini merupakan teknologi atau skema atau metode yang digunakan komputer untuk menyimpan data. RAID sendiri merupakan singkatan dari Redundant Array of Independent Disk atau penyimpanan data secara redundant. Apa itu? Ya, apa itu maksudnya? Jadi RAID merupakan sebuah teknologi dalam menyimpan data yang digunakan untuk meminimalkan kesalahan pada saat menyimpan dan juga membaca data menggunakan metode redundansi. Atau apa itu redundansi? Redundansi itu penumpukan data dengan menggunakan perangkat lunak atau menggunakan hard disk itu sendiri. RAID ini, ya, dibedakan menjadi 6 level, dari level 0 sampai level 5. Tapi
ada juga level yang menggabungkan beberapa level-level yang sudah ada. Contohnya level 6 dan level 1 plus 0. Semua levelnya akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari RAID level 0. Nah, di RAID level 0 atau dikenal juga dengan metode stripping ya, digunakan untuk mempercepat kinerja harddisk ya. Jadi kapasitas total harddisk pada metode ini adalah jumlah kapasitas harddisk pertama ditambah kapasitas harddisk kedua. Metode yang digunakan dengan cara membagi data secara terpisah ke dalam dua disk. Jadi bisa dikatakan RAID level 0 ini merupakan RAID yang merupakan atau menggunakan metode non redundant disk array ya. Jadi RAID level 0 ini tidak memiliki redundansi sama sekali. Artinya apa? Data yang disimpan dengan metode RAID level 0 ini performanya akan semakin bagus, media penyimpanan semakin besar. Tapi tentu ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Semakin banyak disk yang disimpan pada RAID level 0, maka semakin besar pula kemungkinan disk failure atau kegagalan disk. Nah, biasanya berefek seperti apa kalau kalian menyimpan data yang sangat besar dengan metode RAID level 0 ini, maka kemungkinan data terhapus itu juga akan besar ya. Nah, itu pembahasan mengenai RAID level 0. Berikutnya RAID level 1. Nah, metode yang digunakan di RAID level 1 adalah dengan cara menyalin isi harddisk satu ke harddisk berikutnya. Nah, ini berbeda dengan level 0. Kalau level 0 tadi bergantian nulisnya di harddisk pertama dan juga harddisk kedua, sehingga risikonya itu besar, hilang itu sangat besar. Nah, kalau di RAID level 1 ya, isi harddisk sama. Dari harddisk 1 dengan harddisk kedua ini sama. Jadi apabila harddisk 1 rusak, maka data pada harddisk yang satunya ini masih tersimpan. Nah, bisa dikatakan ini merupakan jawaban permasalahan yang ada di RAID level 0, di mana RAID level 0 tadi permasalahan utamanya data hilang, data failure itu sangat besar kemungkinan hilang. Nah, di RAID level 1 karena disimpan dengan dua harddisk yang berbeda, kemungkinan data hilang itu akan kecil. Sedangkan untuk kekurangan, kelemahan dari metode ini adalah tidak adanya peningkatan kinerja sama sekali. Kenapa? Karena harus ditulis, disalin tadi antara satu harddisk dengan harddisk yang lain harus bergantian bekerja. Nah, berikutnya di RAID level 2 ya. RAID level 2 ini menggunakan teknik akses paralel ya, sehingga seluruh anggota disk berpartisipasi dalam mengeksekusi setiap request input maupun output. Umumnya pemutaran setiap drive disinkronisasikan sehingga seluruh head disk selalu berada pada posisi yang sama pada setiap disk yang terdapat pada array ya. Ini pembahasan mengenai RAID level 2. Berikutnya di RAID level 3. Pada level ini, level 3, pengorganisasian data sama ya, sama dengan level 2. Perbedaan yang mendasar adalah pada level 3 ini hanya membutuhkan disk redundant tunggal. Kalau tadi di level 2 semua disk ya, itu sifatnya paralel, semuanya nanti akan memiliki disk redundant ya. Kalau di level 3 ini tidak, dia hanya membutuhkan satu disk tunggal yang digunakan untuk redundant. Tidak bergantung ya, RAID level 3 ini tidak bergantung pada besarnya array disk. RAID level 3 menggunakan akses paralel dengan cara yang distribusikan dalam bentuk-bentuk kecil. Nah, didistribusikan sama. Tiap-tiap disk ini akan mendapatkan jatah atau porsi disk yang sama, kecil. Nah, selanjutnya kita bahas RAID level 4. Nah, di RAID level 4 menggunakan konsep yang mirip dengan RAID level 3 maupun level 2. Hanya saja
pada RAID level 4, stripping dilakukan pada blok-blok yang ukurannya didefinisikan dalam strip size. Ukuran masing-masing blok pada umumnya dalam satuan kilobyte, ya, KIB, kilobyte. Berikutnya kita bahas RAID level 5. RAID level 5 masih sama, mirip sekali dengan RAID level 4 skema blok strippingnya. Namun di RAID level 5 menggunakan parity, ya, atau data parent, data orang tua yang didistribusikan ke dalam tiap disk. Nah, ini yang membedakan. Kalau di level 4 tadi ada kemungkinan terjadi bottleneck atau tumpukan data pada ujung, ya, pada ujung disk. Nah, kalau di level 5 ini tumpukan atau bottleneck tadi ada kemungkinan bisa dihilangkan di RAID level 5, tumpukan data, ya. Selanjutnya, ini RAID level 6. RAID level 6 ini biasa disebut juga dengan redundansi P+H, di mana menyimpan informasi redundan tambahan untuk mengantisipasi kegagalan dan beberapa disk sekaligus yang hilang, ya. RAID level 6 melakukan dua perhitungan paritas yang berbeda. Kemudian data disimpan di dalam blok-blok yang terpisah pada disk-disk yang berbeda. Nah, ini merupakan penggabungan dari beberapa metode atau skema RAID level 4, 5, dan juga 3. Berikutnya ada RAID level 0+1 dan 1+0, ya. Metode ini merupakan kombinasi RAID level 0 dan juga RAID level 1. Jadi selain memperoleh kecepatan, tadi keunggulan dari RAID level 0 adalah performanya yang bagus, kecepatan menyimpan data yang bagus, tapi kekurangannya adalah keamanan data yang riskan. Ada kemungkinan besar mudah sekali terhapus. Nah, di RAID level ini dia menggabungkan dua metode atau skema RAID level 0 dan juga level 1, sehingga kecepatannya bagus dan juga keamanan data juga bagus. Untuk metode ini diperlukan minimal 4 hard disk. Kapasitas total yang dapat adalah sejumlah kapasitas 2 hard disk, ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di gambar ini, sebenarnya ada 4 bagian disk, ya, 4 hard disk. Cuman, ya, 2 hard disk ini disambungkan secara seri. Jadi bisa dikatakan 4 hard disk yang digabung, ya, atau jadi 2 saja hard disknya ini. Nah, ini tadi merupakan pembahasan mengenai level-level yang ada di RAID atau metode yang digunakan untuk menyimpan data pada sebuah sistem komputer. Jika kalian pertimbangkan, kita bandingkan dari tiap-tiap level, dapat saya tarik kesimpulan bahwa penggunaan yang bagus itu ada pada RAID level 0+1 atau RAID yang terakhir ini. Kenapa? Karena dia performanya bagus dan juga resiko kehilangan data, resiko data itu hilang itu sangat kecil, ya. Banyak digunakan RAID adalah RAID level ini. Baiklah, untuk penjelasan materi saya rasa sudah cukup. Kita tadi di pertemuan kali ini sudah membahas mengenai magnetic disk, dari apa itu magnetic disk, komponennya apa saja dan juga cara kerjanya, dan juga kita sudah membahas metode RAID, ya, metode RAID. Untuk tugas silahkan kalian kerjakan, ada 5 pertanyaan, silahkan kalian kerjakan. Saya rasa semua pertanyaan ini sudah ada pada pembahasan video kali ini. Jawaban nanti silahkan langsung kalian kirimkan ke Google Classroom sesuai kelas kalian masing-masing. Sekian materi ini, saya berharap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Baiklah pelajar SMK, demikian materi hari ini. Untuk tugas, silahkan kalian kirimkan melalui Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa like untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru oleh channel ini.
dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Juga saya ingatkan tetap jaga kesehatan, terapkan 3M dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam SMK Bisa. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.